Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita melaksanakan Zoom meeting dalam rangka evaluasi belajar di rumah. Hal-hal yang perlu diperhatikan, mudah-mudahan nanti bisa terrealisasi solusi pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadiran semuanya pada di virtual ini, sehingga kita membahas anak didik kita, sekolah kita berjalan dengan baik. Mudah-mudahan nanti kedepannya akan lebih baik lagi. Terima kasih Pak Hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahilladzi wa bihi nasta'inu wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil, Bapak Ibu staf, Bapak Ibu guru, dan orang tua siswa kelas 7, 8, dan kelas 9. Dan yang jelas di sini dalam rapat Zoom meeting ini tidak lain dan tidak bukan selain kami perkenalan dengan Bapak Ibu semua. Yang jelas kami menginfokan dari dinas untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa sampai mana, sejauh mana anak-anak kita mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Meskipun kita memang sudah mempunyai program tersendiri, meskipun kita belajarnya dari rumah, tetap kita apa yang sudah diprogramkan sebelumnya itulah yang kita jalankan, ya. Cuma bedanya kalau kemarin lalu barangkali kita tatap muka, sekarang adalah dengan program jarak jauh. Barangkali kita sudah berapa lama, sudah 5 bulan barangkali ya kita berada di rumah. Namun tidak lepas kami tetap dipantau baik dari Sudin, dari dinas, dari kementerian. Maka dengan adanya rapat ini kami ingin masukan dari Bapak Ibu semua, baik itu kelas 7, 8, dan kelas 9. Apakah ada kesulitannya apa, bagaimana, barangkali kita cari solusinya supaya tentunya kedepannya lebih baik. Dan yang kita tidak lepas lagi, kita selalu berdoa mudah-mudahan COVID pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa masuk sebagaimana biasanya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya yang sudah menyempatkan waktu untuk bergabung dengan kami. Mudah-mudahan nanti apa yang ada masalah di kelas atau di putra-putri kami semua bisa Bapak Ibu kemukakan. Kami nanti cari solusinya tentunya untuk lebih yang terbaik, supaya bagaimana anak-anak kita bisa lebih maju lagi, lebih sukses lagi. Kira-kira keluhan apa yang selama pembelajaran dilaksanakan selama PJJ ini Bapak Ibu ya? Dan yang saya hormati Bapak Ibu Wakil, staf, Bapak Ibu guru, dan orang tua murid, serta rekan-rekan tenaga kependidikan yang sangat saya banggakan. Terima kasih Bu Alia. Selanjutnya masuk ke acara saran dan masukan dari orang tua murid, dari wali kelas, dari anak OSIS, MPK, mohon mempersiapkan diri. Silakan 2 orang dulu dari kelas 7. Assalamualaikum Ibu, saya mamanya Kesha dari perwakilan kelas 7B. Sudah lumayan lama ya Bu untuk apalagi saya juga bukan hanya satu anak yang saya dampingi untuk belajar dari ini. Kita lebih terkendala ke kuota ya Bu, karena kuota ini cukup membebani lah Bu dengan sikon seperti ini. Betul. Gitu. Iya kan. Silakan yang kedua. Pak Ari, saya kembalikan ya Pak Ari. Silakan Ibu siapa? Ya, Ibu siapa? Dengan Ibu Yas dari orang tuanya Syifa Ayesa Humaira Putri Abdillah kelas 7I.
saya hanya ingin meminta dari pihak sekolah, bagaimana caranya, apakah bisa guru-guru memberikan mata pelajaran sesuai dengan jam seperti pada saat tatap muka. Seperti itu, Bu. Baik, untuk kelas 8 dulu, silahkan kelas 8, Bapak Ibu. Iya Bu, kuota Bu. Masalah yang pertama yang dihadapi adalah masalah kuota. Kemudian harus mendampingi beberapa putra-putrinya, bukan hanya di SMP tapi juga di SD. Nah, silakan Bu. Baik, terima kasih kepada Ibu yang pertama, Ibu siapa tadi? Ibu Kesya ya? Mamanya Kaisa Bu, mamanya Kaisa. Nah, ya, kalau masalah kuota ini memang bukan Mama Kaisa aja, tapi semuanya termasuk Bapak Ibu. Kalau memang kemarin barangkali kondisinya tidak seperti ini, tetap muka langsung, barangkali kuota itu tidak memakai kuota, tetapi barangkali transport ya, karena anak dari rumah otomatis kan apa diantar pakai bensin, apa naik kendaraan angkot pakai barangkali bayar gitu kan. Nah, kalau sekarang karena kondisi seperti ini memang mohon izin. Jadi bukan hanya Ibu Kaisa aja untuk kota, untuk Bapak Ibu juga sama. Jadi untuk sementara barangnya, apalagi ini negeri kan udah gratis semua. Kalau di swasta itu selain udah anaknya nggak masuk, tetap bayaran juga. Tetap kami mengeluarkan kuota juga, gitu ya. Jadi baik, siap, nanti sampaikan juga masalah tentang kuota. Namun bukan hanya Ibu aja, kuota mau udah merata semuanya. Meskipun sekarang Telkomsel pun juga ikut andil nih, ada pembagian, tapi khusus bagi siswa yang tidak memiliki Telkomsel, ya. Kemudian kami pun juga kepinginnya cepat masuk, cepat tatap muka. Karena terus terang aja, Bapak Ibu guru ini dengan adanya kondisi seperti ini, bukannya tugasnya semakin ringan, tugasnya itu semakin banyak. Selain kuota terus ini mengontrol tiap ini juga, dan Bapak Ibu itu harus ada laporan. Kami ngadakin laporan ya ke sekolah, kalau Bapak Ibu pengajar, kami sampaikan lagi ke kecamatan, sampaikan lagi ke Sudin, sampaikan ke dinas ya. Jadi tidak mandek bisa begitu aja. Jadi memang kegiatannya dan memang yang enak itu baik Bapak Ibu orang tua, kami juga sama. Yang enak itu memang anak tuh masuk tatap muka di situ, tugasnya pada waktu jam itu mengajar, udah selesai gitu kan. Makanya kita berdoa semua mudah-mudahan kondisi seperti ini cepat berlalu. Jadi sekali lagi terima kasih masukannya untuk Ibu Kesya tadi tentang kuota. Kemudian kalau memang menugaskan itu karena memang ada jadwalnya Bapak Ibu ya, jadi tidak kami bisa menugaskan hari ini kapan saja dikumpulkan, kapan saja atau hari besok, tidak seperti itu. Karena satu orang guru ngajarnya itu bukan hanya satu kelas. Jadi bisa kelas, bahkan ada yang ngajar kelas 7 ataupun juga kelas 8. Jadi memang begitu, sama kalau disamakan dengan yang biasa begitu masuk, dikerjakan tugasnya, kalau bisa ya segera dikumpulkan. Barangkali kalau ada keluhan yang lain, makanya itu ada dengan Bapak Ibu Wali Kelas. Ibu bisa nanti hubungan dengan Bapak Ibu Wali Kelas, bisa ada surat apa barangkali bisa diselesaikan. Meskipun memang tugasnya seperti itu Bapak Ibu. Begitu ditugaskan, kan kami kontrol. Termasuk absennya juga, berapa siswa yang bisa mengumpulkan, kalau ada yang tidak bisa mengumpulkan kenapa, apa kendalanya. Jangan sampai ada siswa yang memang tidak kontrol atau tertinggal gitu Bapak Ibu ya. Nah kemudian untuk Ibu kelas 7I, terima kasih masukannya Bapak Ibu, Ibu ya, Ibu Bunda siapa ini? Bunda Las. Bunda Las. Siap Bu, siap, kami siap laksanakan. Memang kalau kelas 7 masuknya siang, sesuai jamnya siang, sesuai jamnya masuk kelas. Namun begitu sebaliknya juga, tugas yang dikumpulkan harus sesuai dengan Bapak Ibu masuk. Ya, jadi begitu gurunya masuk, jam siang, jam sekian, udah selesai. Tidak lama lagi tugasnya segera dikumpulkan. Jadi mungkin itu saja untuk kedua. Terima kasih sekali lagi. Monggo dilanjut untuk kelas 8. Perkenalkan saya Andri, saya orang tua murid dari
Nova kelas 8H, Nova Abdiadian. Saran kami adalah guru bisa membantu menggerakkan Bapak Ibu orang tua murid yang lain untuk lebih perhatian kepada anaknya. Seperti itu. Juga ada saran bahwa Bapak Ibu guru juga lebih respon pada saat ada tugas-tugas yang sudah kami informasikan, atau tadi sih sebenarnya matematika ya Pak ya, ada masukan bahwa matematika itu sulit sebenarnya, perlu penjelasan. Dan kendalanya memang adalah pada saat mengerjakan soal matematika itu anak nggak semuanya bisa mengerjakan dengan cepat. Dan panduannya perlu cari solusi, gimana solusinya supaya anak bisa lebih mudah mengerjakan untuk menyelesaikan soal matematika. Itu saran sementara. Kalau yang tadi sebenarnya belum bertanya, cuma sudah dibahas lebih awal. Dan kami paham Bapak Ibu guru mengalami kesulitan, kendala pastinya ada, dan kita coba komunikasi lebih baik supaya solusi bisa diberikan dengan komunikasi yang baik. Oh ya, absensi tadi juga ya, absensi itu ide bagus ya, absensi cukup dengan sekali, itu solusi juga supaya lebih efisien secara waktu. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kedua untuk kelas 8 Ibu, silahkan. Yang kedua Bapak Ibu beri masukan, silahkan supaya Opik cepat pergi dan anak cepat pinter. Silahkan. Halo, kelas 8 ya Bu, dari? Saya Pak, saya orang Riana. tua dari, iya Riana. Saya Riana, orang tua dari Philip di Hotpang dari kelas 8C. Iya. Silakan Bu. Iya. Terima kasih. Pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur pada Tuhan, kita diberikan kesehatan pada hari ini, boleh bertemu walaupun dengan Zoom dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tata usaha, dengan staf-stafnya, dengan guru-guru, begitu juga dengan para orang tua yang belum sama sekali ketemu untuk pendidikan ini ya Pak ya. Terima kasih Pak, saya cuma mau ini Pak, tadi kan sudah banyak teman-teman juga menyampaikan permasalahan yang dihadapi dalam dalam sistemnya sekarang. Iya. Jadi saya mau mengusulkan Pak, kalau boleh itu, memang kalau dengan keadaan sekarang ini ya, kalau kita ini kan dengan tatap muka aja di sekolah, anak-anak masih banyak ketinggalan pelajaran. Apalagi sekarang belum mengenal wajah wali kelasnya, walaupun udah kelas 8, tapi kan dengan tidak ada tatap muka itu, saya rasa mengurangi orang itu semangatnya untuk belajar itu. Saya sendiri sebagai orang tua, kendalanya sangat saya rasakan di situ. Kalau boleh saya minta kepada guru-guru setiap mata pelajaran itu, walaupun tidak bisa Zoom seperti tadi, orang tua juga memang bermasalah dengan masalah kuota kalau Zoom, tapi saya mohon kepada setiap guru bidang studi, kalau mengajar itu ada video yang diberikan dalam penyampaian materi, walaupun tidak semua dengan panjang, tapi ada sekali seminggu itu ada video dari setiap guru itu. Yang saya lihat sih ada beberapa guru yang ada memberikan yang seperti Ibu Marlince, saya lihat itu kalau memberikan tugas ataupun materi, Ibu itu ada videonya, walaupun terkadang hanya suara, tapi setidaknya itu kontak dengan siswa itu lebih kena, saya rasa Pak. Kalau dia tidak ada suara, tidak ada hanya memberikan tugas, mungkin anak itu kurang mengena gitu ya, karena saya lihat di 8C ada beberapa pelajaran itu, ada tugas udah sampai 8, ada anak itu yang belum mengumpulkan sama sekali. Jadi kalau saya lihat ini pengalaman saya di anak saya, kendala saya itu seperti tadi Bapak bilang, suka berantem kita jadi sama anak kita sendiri kan gitu. Namanya kita kan tidak punya background pendidikan Pak, tapi bagaimana kita juga semangat untuk mengapakan anak-anak kita untuk bangkit. Tapi itu sangat sulit itu. Kalau boleh saya minta itu adalah sedikit, walaupun sekali seminggu setiap guru itu ada videonya yang untuk mengarahkan anak itu untuk mengajak semangat gitu Pak. Hanya itu yang bisa. Video belajar Bu ya? Iya Pak, video belajar. Setidaknya kan dia
oh ini wali kelas saya, yang ini orangnya. Terus ada ini pelajaran ini sekali seminggu aja gitu Pak. Nggak mesti harus sampai 2 jam mata pelajaran 2 jam, enggak. Iya. Tapi ada untuk mengarahkannya aja. Terima kasih. Ya. Baik Ibu, terima kasih atas sumbang sarannya tentang video. Barangkali Ibu Kepala Sekolah langsung mau menanggapi Bu dan meninstruksikan. Silahkan Ibu. Terima kasih kepada Ibu Ibu Riana, orang tua Philip Ibu. Philip. Oh, Bu Philip ya. Salam kenal Bu Philip. Ya, Bu. Saya Bu Iam. Ya, Iya, Bu. Saya sudah kenal Bu ya. Kemudian saya Ya, kenal Bu. juga dengan Pak Andri, kelas 8 juga. Oh, pasti tentunya udah kenal karena putranya Salam kenal, iya Bu. kelas 8. Oke, masukannya kedua-duanya nih cukup bagus. Saya hebat Pak ya. Nah, insya Allah ini. Jadi pertama tadi dengan adanya usulannya video itu memang perlu. Jadi memang pendekatannya beda dengan hanya tugas-tugas. Jadi sekali-kali paling tidak nanti gurunya semua guru, bapak ibu yang guru yang ngajar itu tahu, kenal gitu kan. Oke Bu. Ya, Bu. Kalau kita siap laksanakan Bu ya. Terima kasih Terima kasih Bu. Kemudian untuk Pak Andri tadi harus ada komunikasi, itu yang sangat kami harapkan Pak. Jangankan lagi musim COVID seperti ini, memang kami itu kalau kita itu tidak ada komunikasi antara kita dengan orang tua siswa, ini agak sulit ini. Majunya pun siswa-siswi agak susah gitu kan. Jadi memang itu nomor 1, harus ada komunikasi. Kalau pada waktu zaman kemarin sebelum ada pandemi ini, kita memang setiap ada anak masalah, kita panggil orang tuanya sampai kedua, ketiga, sampai kita kunjung ke rumahnya gitu kan. Nah sekarang dalam kondisi seperti ini, kami pun juga mengharapkan seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih masukannya. Baik, khusus langsung ke Ibu lagi. Bu, bagaimana untuk belajar di rumah itu untuk anak yang ABK Bu? Langsung kebijakan. Oh, ABK ya, karena bagaimanapun juga ini adalah merupakan siswa kami, siswa SMP 268, jadi tetap harus ada pembelajaran Pak Ari. Barangkali untuk pembelajarnya agak berbeda, barangkali nanti karena sesuai dengan tadi harapannya Pak Eko, setelah kita selesai ini kita harus ada rapat khusus dengan Bapak Ibu sesuai dengan program usulan yang ada tadi. Baik, nanti kita tentukan berikutnya barangkali Pak Ari, untuk sementara itu aja. Oke, terima kasih. Karena bagaimanapun juga itu anak kami ya, tetap harus ada kegiatan, harus ada nilai masuk, harus ada absen, tidak dibedakan dengan yang lain. Oke, terima kasih Pak Ari. Ya Bu, terima kasih Bu. Baik, untuk berikutnya, untuk tidak memperpanjang waktu, kelas 9 silahkan orang tua murid, 2 penanya, 2 masukan, langsung silahkan untuk kelas 9. Kelas 9. Iya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tuanya Intan Fitri Nuraini, kelas 9G. Saya cuma ini aja sih Bu, Pak, kan kadang guru itu suka suruh kirim video. Nah itu saya kendalanya pada saat kirim video itu saya nggak bisa gitu. Jadi tuh di HP tuh muter aja gitu. Jadi kayaknya tuh kayaknya masalah sinyal atau apa, saya juga nggak ngerti gitu ya. Jadi saya kendalanya sih cuma itu aja. Baik, langsung yang kedua Ibu. Wali kelas 9 yang kedua, ini dari Ibu Intan Fitri, kelas 9G. Berikutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Firta Mario. Iya, betul. 9B, Pak. 9B. Silakan Ibu. Silakan Mama. Itu hanya ini aja, kalau yang lain-lain mungkin sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru serta orang tua yang lain ya. Saya hanya karena anak saya kan sekarang kelas 9 Pak ya. Itu
pelajaran jarak jauh ya. Nanti mungkin minta dikasih solusi untuk menghadapi ujian nanti Pak, ujian akhir tahunnya. Karena kan pasti untuk menghadapi ujian itu kan nanti mungkin mereka pasti ada terkendala ya Pak ya, gitu. Iya. Itu aja Bu. Paling itu aja Pak dari saya. Iya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Kepala Sekolah yang hubungannya dengan ya, yang suka kirim video, cara ngirimnya bagaimana, kemudian menghadapi ujian kelas 9 Ibu. Silakan Ibu. Iya. Barangkali nanti Pak Hari jangan sampai lupa juga, nanti ada keluhan dari Bapak Ibu pengajar mohon disampaikan, nanti disampaikan untuk Bapak Ibu yang orang tua barangkali nanti di sini. Baik, saya anggapi dulu tadi adalah Ibu siapa nih tentang Ibu Putri ya, Putri ini. Saya baru tahu nih bahwa kartu pelajar ini bisa untuk apa, internet bisa lebih murah Bu ya. Saya baru tahu nih. Oh iya bagus, berarti ada manfaatnya. Cuma yang saya heran kalau Putri Ibu itu adalah kelas 9, kenapa kok belum punya kartu pelajar? Mungkin dulu tertinggal Ibu ya waktu pembuatan kartu pelajar. Karena waktu pembuatan kartu pelajar itu biasanya kami kerjakan di kelas 7. Begitu anak masuk, kami fasilitasi anak itu memiliki kartu pelajar, kemudian anak itu semuanya difoto di sekolah, jadi semuanya gratis, semuanya tinggal ikutin aturan tata tertib semua yang ada di sekolah, termasuk pembuatan kartu pelajar. Nah, saya pikir tadi kelas 7 ini putrinya, ternyata kelas 9 ya Bu ya? Kelas 9. Oh, kelas 9 berarti dulunya nggak ikut foto itu sehingga tertinggal memiliki kartu pelajar. Padahal yang lainnya sudah memilikinya. Dan saya perlu sampaikan nanti untuk kelas 7 kami pun juga mempunyai program untuk itu. Namun karena kondisi seperti ini kami belum berani untuk memanggil putra-putrinya, apalagi memakai dengan baju seragam yang ada. Barangkali nanti akan kami siapkan bagaimana tekniknya supaya kartu itu pun juga di kelas 7 segera dimilikinya. Karena itu harus berfoto satu-satu, kemudian kami memiliki jumlah 9 kelas. Yang jelas kami nunggu dananya yang sudah ada di RK, apakah sudah ada atau belum. Tapi yang jelas kami program itu Bapak Ibu ya. Jadi, terima kasih masukannya. Kemudian berarti kalau Putri tadi kelas 9 ini dia kemarin tertinggal, barangkali nanti kalau kelas 7 dilaksanakan untuk pembuatan kartu pelajar bisa nanti nyusul Bu. Ya. Kemudian untuk UNBK Ibu ya, terima kasih nih, kayaknya Ibu udah was-was dari sekarang kelas 9 gimana nih ujiannya, gimana nantinya. Meskipun toh nanti udah gembar-gembor itu tidak ada UNBK. Barangkali nanti kayaknya namanya saja sudah biasanya beda gitu kan. Tapi biasanya atau bagaimana? Yang jelas karena ujiannya masih beberapa bulan ke depan, yang sekarang di depan aja dulu, bagaimana supaya belajarnya lebih semangat lagi ya. Karena yang kondisi seperti ini bukan kita saja, tetapi seluruhnya, seluruh Indonesia kita seperti ini. Kita masih alhamdulillah kuota masih banyak, masih tidak keberatan Bapak Ibu. Kemudian bisa nanti video call. Saya menyarankan memang video call dengan Bapak Ibu wali juga boleh. Kami sangat terbuka Bapak Ibu ya. Komunikasi, telepon aja. Andai kata Bapak Ibu ada kesulitan, karena bagaimanapun tadi nomor satu yang disampaikan dengan Pak Andri saat tadi adalah komunikasi yang nomor satu Bapak Ibu. Kalau komunikasi sudah tidak berjalan, kami memang agak kesulitan ya. Kemudian tadi untuk pengiriman video call, barangkali kuotanya terlalu banyak, terlalu panjang videonya sehingga memang kadang sulit untuk mengirimnya. Dan barangkali nanti pelajaran apa yang memang dikirim video call itu kalau perlu barangkali tidak seperti atau mengurangi, sehingga nanti akan kami bicarakan dalam rapat
Dewan Guru Ibu ya. Terima kasih masukannya. Masih ada. Baik, terima kasih. Kemudian untuk OSIS silahkan. Oh, OSIS ya masih ada. Ya, OSIS silahkan. OSIS memberi masukan. Silakan anak-anak. Halo Pak. Adiaksa silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kemarin sudah berdiskusi sama anggota OSIS lain dan murid-murid lainnya tentang PJJ ini, dan saya sudah merangkumnya beberapa pendapat, saran, dan keluhan. Di sini saya ingin bacakan. Pertama, mengeluh kalau PJJ ini itu terlalu ngebosenin gitu. Jika bisa Google Form itu kadang bisa diganti lewat quizzes gitu. Selain quizzes ada waktu buat ngerjain soalnya, quizzes juga mungkin bisa agar semua murid nggak males gitu ngerjainnya. Lalu di sini ada yang mengeluh bahwa PJJ ini tidak terlalu efektif dalam menjelaskan sebuah materi gitu ya. Beberapa masih ada yang tidak mengerti dan kita nggak bisa jelas. Kurang jelas gitu, nggak terlalu paham. Juga saran aja sih ya, kalau dari saya ingin guru lebih menjalin komunikasi lebih lagi kepada murid agar murid menjadi nyaman dan bersemangat lagi untuk belajar ke depannya. Iya, itu aja mungkin pendapat sebagian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung Ibu Kepala Sekolah ini dari anak kita OSIS, katanya PJJ bosen dengan Google. Iya. 9B. Ya, dan memang situasi kondisi ini memang yang menjadi hambatan dan ini. Suaranya nggak jelas Bu, Mas. Ya, suaranya nggak jelas. Kurang dekat Bu. Suaranya feedback gitu. Rame ini nggak? Gimana nih? Suaranya nggak jelas. Ya, Suaranya kurang jelas. Ya. Jelas. Situasi dan kondisi ini yang memang bukan kita harapkan, jadi memang kita pun juga tadi sudah disampaikan dalam PJJ ini adalah sangat membosankan, kemudian kurang jelas juga karena memang tidak sempat kita menjelaskan karena situasi banget kesedot ya. Jadi itu yang memang semuanya masalahnya itu jangankan untuk menjelaskan, memberikan tugas pun juga orang tua masih banyak yang mengeluh. Jadi memang Ananda kita tidak lepas berdoa dan juga harus tetap semangat ya. Karena memang situasi kondisi ini yang memang menjadi kita seperti ini. Sementara Bapak Ibu pun juga lebih senangnya tatap muka langsung. Tidak memegang tugas beban yang harus membuat laporan hari, di mana mengajar tidak hanya satu kelas, beberapa kelas. Dan harus tahu Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu guru ini pagi-pagi sebelum mengajar harus absen terlebih dahulu. Kalau dulu absennya datang ke sekolah dengan cap jempol, paling siang adalah 6.30. Kalau 6.30 udah lewat dianggap terlambat. Nanti ada pemotongan di situ. Ya. Nah, sekarang ini absennya adalah dengan foto
foto apa timestamp ya, namanya timestamp. Jadi di situ dipoto ada waktunya paling siang 30 dengan ada di situ kejelasannya bahwa Bapak Ibu ini posisinya ada di alamat sesuai rumahnya. Ya, jadi tidak seenak-enaknya, lebih ribet memang, ya. Jadi bukan kalian saja yang agak pusing, yang sudah tidak nyaman, menjenuhkan, membosankan. Bapak Ibu pun juga sama, tapi kita terima ada yang ada seperti ini, kita berdoa dan berusaha dan kita selalu sabar, ya. Jadi kalian Ananda, kamu tetap semangat, kamu harus tetap ikutin aturan yang ada karena memang ini bukan mau kita semua. Mudah-mudahan kita tidak lepas berdoa, cepat selesailah COVID ini sehingga kita cepat ketemu, cepat berkumpul sebagaimana biasanya. Oke, terima kasih saja dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ananda Nugraha Adiaksa. Mohon maaf ya segala kekurangannya, tapi kita harus bisa menunjukkan seleksi alam. Dalam ilmu IPA, pandemi ini termasuk seleksi alam. Seleksi alam itu alam menentukan makhluk hidup yang mampu hidup di dalamnya, yang nggak mampu berarti mati. Nah, kalau kita seleksi alam itu bisa lolos, maka hidupnya lebih panjang. Tapi kalau tidak lolos, hidupnya pasti pendek. Itu hukum seleksi alam untuk IPA. Makanya kadang-kadang bosen, wah jangan bosen, yang penting saya lulus. Patokannya itu. Yang penting saya hidup lebih lama, jangan pasrah. Kalau pasrah biar Roma Irama aja. Ya, biar pasrah. Sungguh. Nah, begitu. Kemudian dari Ibu Guru Wali kelas, silahkan Pak Hari. Orang tua murid, ada apa Bu saat ini? 3 menit boleh? 2 menit Bu. Oh 2 boleh. Ya 2 menit silahkan. Saya menyampaikan amanat dari Ibu Yunarti Pak. Ada orang tua murid menghubungi beliau, punya kendala. Anaknya tidak mempunyai HP sehingga tidak bisa ikut kegiatan belajar. Kalau tidak salah kemarin sebenarnya kita sekolah sudah berkoordinasi dengan wali kelas ya Pak untuk mendata siswa-siswanya yang berkendala dengan alat komunikasi HP. Kemudian Bapak Ibu menyiapkan tugas yang dicetak. Kemudian anak-anaknya bisa mengambil ke Tata Usaha SMP Negeri 268 Jakarta. Mungkin kendalanya adalah tidak boleh ada kumpul-kumpul. Artinya anak-anak itu perlu didata terlebih dahulu. Seperti tadi yang dikeluhkan Pak Jono. Saya juga kehilangan anaknya Pak Jono, ada yang belum merespon. Anaknya Bu Epi juga ada yang hilang, belum ketemu. Kemudian saya yakin kelas-kelas yang lain juga ada yang belum merespon kegiatan belajar jarak jauh ini. Nah, mungkin Bapak Ibu wali kelas perlu mencari lagi anak-anak yang terkendala dengan HP tersebut, kemudian berkomunikasi dengan Bapak Ibu gurunya untuk menyiapkan materi dan tugas secara dicetak yang bisa diambil di tata usaha, tetapi tidak menimbulkan kerumunan. Jadi pendataan tersebut mungkin fungsinya adalah untuk mengatur waktu pengambilan naskah ke tata usaha SMP Negeri 268 Jakarta. Atau mungkin ada solusi lain, silakan ditanggapi. Saya hanya menyampaikan amanat dari Bu Yunarti karena beliau merasa tidak berkompeten untuk menyelesaikan masalah secara pribadi. Jadi kendala tidak ada HP itu seperti apa penyelesaiannya? Itu aja Pak Hari. 2 menit cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, terima kasih Bu Sartini. Barangkali langsung Ibu mau menanggapi Bu atau menambahkan.
apa lagi nanti? Niatnya sih bagus. Andai kata ada anak, namun tidak lepas dari wali kelas harus mendata dulu. Yang jelas saya keberatan kalau memang sampai anak itu datang ke sekolah. Anak itu kan sekarang apalagi COVID kondisi sekarang ini bukan semakin mengecil, tapi jumlahnya kalau kita lihat berkembangnya itu semakin cepat. Ada anak yang tidak memiliki HP, jaraknya cukup jauh demi soal dia sedikit datang ke sini. Saya sangat keberatan sekali, ya. Jadi barangkali nanti kita cari solusinya yang lebih tepat. Apakah anak-anak barangkali tetangganya kah, atau bagaimana, atau dengan mencatat WA saja, ya. Kita nitip dengan WA, boleh barangkali sekali orang tuanya datang ke sini, komunikasi. Makanya itu perlunya komunikasi anak yang ada kesulitan minimal dengan orang tua. Ya. Jadi nanti barangkali kita didata dengan wali kelas dulu, apakah ada anak yang seperti itu. Kalau memang ada yang selama ini seperti Pak Jono sampaikan, ya itu di mana? Kenapa kok bisa seperti ini? Jangan sampai sekian bulan tidak ada kabarnya. Itu yang tidak kami harapkan. Ya. Jangankan sampai sebulan, 2-3 hari anak itu nggak ada kabarnya, kita harus langsung selusuri, Pak. Jangan didiamkan seperti itu, kecuali anak itu yang mutasi atau mungkin sudah pindah, ya. Tapi kalau selama anak itu masih menjadi siswa-siswi 268, harus ikut PJJ, harus ada daftar hadir. Kalau masuk 2-3 hari barangkali tidak masuk, itu masih dalam keadaan wajar. Mungkin anak itu sakit, mungkin HP-nya begitu, mungkin HP begini, tapi kita sebagai Bapak Ibu guru, pihak sekolah, ya, tidak bisa diam diri kalau anak itu sampai masuk, ya. Oke, nanti kita dibahas lagi dalam rapat tugas. Oke, lanjut Mari. Baik, terima kasih Bu. Kita lanjut ke Ibu Wali Kelas, silahkan beri masukan. Langsung Ibu Wali Kelas 7 dulu, silahkan Ibu. Wali kelas 7, tidak ada yang bersuara, berarti linear, tidak ada masalah. Karena udah kelamaan barangkali ke sana. Mungkin saya sedikit kali. Banyak aja, sedikit Pak Eko ya, silakan. Sedikit aja. Ya, buat silakan Pak Eko. Untuk peserta didik ya, OSIS itu bagus masukannya. Mungkin juga Bapak Ibu guru juga mungkin kalau emang anak jenuh dengan Google Form, ya bisa lah coba aplikasi lain. Kita banyak tadi anak mintanya Quizzes, ya Quizzes itu kan emang bagus, ada gambar-gambarnya, lebih menarik emang sih. Cuma emang harus belajar dulu Quizzes, atau mungkin ada juga yang namanya beberapa semua bisa LMS dan sebagainya. Itu banyak sebenarnya aplikasi sih. Cuma kan emang masalahnya kendalanya kan guru harus belajar dulu, itu yang jadi kendala masalah buat kita. Kalau guru dari awal sudah dapat pelatihan dan awal ada PJJ seperti ini mungkin nggak masalah. Kendala kita kan sebenarnya satu, mau pakai aplikasi lain, guru harus belajar. Kebetulan Bapak Ibu ya, karena saya biasa di rumah, jadi seperti saya bisa punya Zoom gratis selama 24 jam ini juga karena saya suka buka-buka YouTube. Tadinya mungkin teman-teman heran, saya nggak bayar kok bisa pakai Zoom sampai 3 jam, 4 jam, 5 jam nggak pernah bayar gitu. Ternyata bisa. Saya juga belajar dari YouTube. Saya tahu pakai akun Google dari sekolah Amerika, emang yang YouTube di sana dibuat gratis, saya pakai akun dari sana. Dan banyak seperti kemarin kita ngisi e-raport. E-raport itu harusnya dikerjakan secara manual dengan server. Tapi kemarin saya pakai aplikasi yang namanya ngerok.com, itu bisa dipakai semua aplikasi. Kalau kita biasanya pakai aplikasi pakai IP yang harus berbayar tiap bulan, saya pakai ngerok aplikasi yang kita linkkan itu bisa semuanya. Jadi emang itu untuk anakku ya. Untuk Quizzes mungkin kalau pengen tahu itu guru harus belajar dulu, atau mungkin juga ada aplikasi yang namanya LMS juga udah beberapa sekolah pakai. Kita pakai Google Form atau Classroom karena kita dapat yang namanya G Suite yang tak terbatas dari dinas gratis. Itu yang kita pakai. Karena dinas menyarankan
Maka ini saya juga mungkin anak nanti mungkin mudah-mudahan sih sebentar lagi anak akan dapat juga aplikasi G Suite yang dari dinas. Kita udah usulkan sejumlah siswa punya nanti. Keuntungannya itu satu, itu daya tampungnya nggak terbatas. Jadi kalau Gmail cuma 15, dia nggak ada batasnya, itu aja. Ya mungkin itu ya untuk anakku, mungkin nanti kalau gurunya udah belajar puisi, belajar ASS, mungkin bisa diterapkan. Sementara mungkin kita pakai Google Form dan Classroom dulu. Karena terus terang kalau mau belajar lagi butuh waktu. Itu aja mungkin tambah dari saya Pak Ari. Sambil jalannya belajarnya. Bila topik dulu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Bapak. Pak boleh Pak. Dari Bu Epi wali kelas berapa? Wali kelas 7G. Wali kelas 7B. G. Ya, 7G. Balas 7G. Silakan Bu Epi. Ya, begini Pak Ari, Ibu, masalah anak yang tidak pernah merespon, saya punya satu yang 7G, tapi dari 7 lain, jadi saya punya juga yang tidak pernah 7H dan 7I, tapi saya utamakan dulu sekarang dari 7G karena saya menanganinya. Itu atas nama Virus Saputra. Saya sudah berkali-kali menaikkan ke TU sudah, tapi belum ditanggapi. Sehingga saya menanyakan juga ke wali murid di grup 7G. Anak-anak, siapa yang tahu dengan namanya virus? Mungkin tahu kalian di sama satu SD atau apa? Tidak, virus. Nah, tapi di 7G tidak ada yang kenal virus itu. Sehingga kemarin saya nyari lagi, bertanya ke Mas Laga. Saya minta di data yang PPDB ke Mas Laga memberikan alamat rumahnya, itu di Jalan Sepeda. Kemudian saya sudah memberikan ke Pak Sudio alamat itu, sedangkan nomor HP-nya tidak ada. Dan ada lagi nama anak saya yang nggak pernah merespon, Haris Setiawan. Haris Setiawan ini ada nomor HP-nya, dan saya pernah menghubungi dia, menelepon karena HP-nya sering juga aktif, tapi tidak pernah mengumpulkan mirip juga, tidak pernah. Sehingga hari ini saya lihat keadaan orang tuanya katanya ya, kata anak ini kedua-duanya kerja di kota, katanya di kota, tapi dia nggak sebutkan pekerjaan orang tuanya itu. Jadi dia tinggal di rumah berdua, sehingga waktu dia mau menjawab telepon saya dia balikin lagi makan sama adiknya. Nah itu yang dua orang ini yang belum menanggapi sama PJJ ini. Satu Virus, yang kedua Haris. Tapi alamatnya sudah saya dapatin dari Mas Laga kemarin. Tinggal home visit. Cuma kalau yang Virus tidak ada nomor HP-nya, harus home visit. Kalau Haris ada nomor HP-nya. Nah gitu keadaan kelas 7G Pak Haris dan Ibu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Epi. Ini masukan dulu. Wali kelas 7 yang lain, silakan satu lagi untuk mewakili hubungannya dengan kendala tentang belajar di rumah. Berarti nggak ada kendala ya, yakin ya? Untuk permasalahan Bu Epi Pak Hari, barangkali itu PR untuk kita, barangkali nanti kita selesaikan di Dewan Guru ya, di rapat ya. Iya Bu. Iya. Kelas 7 tidak ada tambahannya. Kemudian kelas 8, mohon maaf Bapak Ibu wali kelas yang saya hormati, mohon masukannya yang berhubungan dengan belajar di rumah. Masukan-masukan baik untuk orang tua murid atau untuk sekolah. Silakan untuk wali kelas 8. Saya Pak Hari. Siapa ini ya? Ibu cantik, ya Bu Lucy. Silahkan Ibu Lucy. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan pada saya. Di sini saya ingin merespon. Wali kelas berapa Bu? Biar tahu. Wali kelas 8A. Kebetulan tadi 8A. dari orang tua murid dari 8A tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau saran atau komplain. Tapi di sini saya ingin merespon saran dari OSIS. Ya, terlebih khusus kepada Nanda Adiaksa. Sekarang begini kita ngomong reality aja ya, kita ngomong kenyataan.
tadi Anda menyarankan pada kami Dewan Guru untuk mencoba aplikasi A, B, C. Let's say kita anggap aja aplikasi A. Sekarang kita guru-guru sudah membuat aplikasi yang bisa dikatakan high-tech ya, teknologinya sudah canggih. Nah, di lapangan, Ananda Adiaksa, yang kami hadapi di lapangan, ya nak, ini tidak semua murid atau banyak atau mayoritas murid yang itu kebanyakan gaptek, gagap teknologi. Artinya apa? Mereka tidak mampu. Adapt itu untuk high-tech perkembangan teknologi itu tidak mampu. Maaf ya, Ananda. Sekarang kamu katakan tadi begini, saran dari OSIS mengatakan selama ini kita bosan hanya melalui Classroom Google, hanya melalui WhatsApp group. Nah, sekarang kita persempit ruang lingkup, ya. Kita bikin misalnya Classroom Google. Memusi, ya, di lapangan sampai detik ini banyak anak murid 268 ya, baik itu melalui personal chat atau japri dengan mem ya, atau mungkin langsung ya nelfon mem, itu menanyakan bagaimana langkah-langkah untuk submit atau upload assignment, tugas ke dalam Classroom Google. Jadi begini Ananda, kalau kalian menuntut kami untuk high-tech, teknologi canggih ya, sedangkan di satu sisi anak murid masih gaptek, ini bagaimana? Ini akan tidak balance nah, ya, tidak akan balance. Kami selaku guru selalu adapt dengan perkembangan teknologi. Kami selalu berusaha terus untuk belajar. Mana aplikasi yang cocok itu selalu kita pelajari. Contoh kayak Memusi, mungkin kamu tidak saya ajarin ya nak, karena kamu kelas 9B, Mem hanya mengajar mulai dari 9E sampai 9I. Dari 9E sampai 9I biasanya, ini teknik gaya mengajar Mem ya. Sebelum hari H saya mengajar, pandang waktu nih nak. Karena kita kalau ngomong teknologi itu 24 jam, berlaku 24 jam. Bahkan murid submit atau upload tugas, ya itu juga 24 jam. Kita harus standby. Jadi para orang tua murid, inilah komplainan dari kita pihak guru. Ya tadi kan kita sudah menampung nih, kita sudah mendengar komplainan dari para orang tua murid atau wali murid. Kita melihat siapa saja yang sudah upload tugas, siapa saja yang sudah submit tugas ke dalam aplikasi yang sudah kita bikin. Nah, Memusi biasanya kalau sebelum ngajar, sebelum waktunya ngajar, itu 3 hari sebelumnya, itu akan saya share di WhatsApp. Kebetulan selain Zoom yang saya gunakan, saya juga menggunakan aplikasi Padlet. Ya, dalam Padlet itu banyak sekali variasi-variasi gambar, video. Nah, yang jadi pertanyaan, ya, apakah ini sudah efektif? Apakah anak murid sudah bisa adapt kepada aplikasi ini? Jawabannya tidak di lapangan. Saya sudah share link Padletnya, tidak semua atau mayoritas murid itu tidak membuka aplikasi yang sudah saya share. Sehingga pada saat Zoom, baik Bu Lucy, dipersingkat lagi. Iya Pak, di mindset saya seharusnya anak-anak sudah standby, sudah tahu saya akan mengajarkan materi apa di Zoom. Tetapi mereka tidak tahu. Kenapa? Karena memang tidak ada kemauan untuk belajar. Inilah dilema kami, para orang tua murid dan para OSIS, perwakilan dari murid 28. Jadi kita kalau kalian tuntut kami untuk high-tech, kami selalu berusaha untuk mencoba ya belajar untuk mencoba aplikasi baru. Tetapi yang jadi pertanyaan, apakah murid sudah siap? Karena di lapangan selama ini kita hadapi tidak semua, bahkan banyak murid yang tidak submit atau upload tugas. Jadi tidak memenuhi persyaratan, sehingga nilai tidak masuk. Nah, ini kita dilemanya di sini. Saya rasa itu aja cukup. Sekian Pak Hari, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lucy atas penjelasan feedback dari Anda dan OSIS. Yang jelas kita menggunakan metode yang paling cocok untuk kedua belah pihak, pengajar dan diajar. Yang penting nilainya di atas KKM. Bila perlu 100 semuanya. Nah, kalau 101 mimpi. Ya gitu. Bapak Ibu guru, orang tua murid yang saya hormati. Pak Hari, saya tambahkan dikit Pak Hari.
Oh iya Bu, jangan banyak Bu ya, sedikit ya. Ya, enggak, dikit aja karena waktu udah mepet banget ini kena pasal 12 repot nih. Kalau ibu-ibu yang ada di rumah enak tinggal pada lari pasal 12 tinggal pada lari ke dapurnya masing-masing. Di sekolah agak repot ini. Jadi itu kan keluhan dari Bapak Ibu guru SMP 268, bukannya Bapak Ibu tidak bisa, tidak mampu, oke aja, disarankan mau memakai yang gaya apa. Dan terus terang saya sendiri sebagai kepala sekolah ini cukup bangga dengan Bapak Ibu 68 meskipun usianya udah seksi-seksi di atas 50, seket CD, seket 2 dan seterusnya, tapi pemakaian IT udah oke. Namun kendala yang di lapangan ternyata justru anak-anakku yang temennya Adiaksa ini tolong dibantu ya. Jangan sampai baru SMP udah gaptek ya, jadi nggak bisa, itulah kendalaannya. Jadi sekarang ketahuan nih, jadi memang terus terang saya bangga banget dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Eko yang sudah sebagai guru besarnya ini untuk IT, di mana kita rapat seperti ini yang sudah 2 jam lewat. Kalau pakai yang bayar udah sekian juta harus bayar. Saya nggak sanggup untuk bayar, tetapi dengan ada yang jago ini, alhamdulillah kita dibebaskan dari biaya itu. Oke, terima kasih atas masukannya. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul, bisa bertemu lagi di lain kesempatan Pak Hari. Oke, lanjut Pak Hari, langsung ditutup karena waktu sudah hampir. Bu, boleh nggak Bu saran? Terima kasih. Satu lagi Bu. Ya. Pak, boleh saran satu lagi Pak? Halo? Halo? Pak Hari? Oh iya, Boleh, Bunda lah ya. Bunda. Ya Bunda, silakan Pak, satu boleh. lagi Bunda. Ya, ini Pak, saya mungkin belum dijelaskan atau memang saya yang kurang memperhatikan. Mungkin satu, saya minta saran dari sekolah, dari semua guru-guru untuk membuat video juga Pak. Misalkan satu pelajaran seperti matematika khususnya yang seperti Pak Eko bilang kan agak tingkat kesulitannya itu banyak. Nah, itu dibuatkan tutorialnya, penjelasan sehingga anak-anak yang kurang paham itu nanti bisa membuka kembali video yang akan dikirim oleh guru melalui grup seperti itu. Jadi kalau misalkan mengajarnya lewat Zoom, kadang-kadang kan kita anak-anak kurang paham, bahkan ada gangguan. Tapi kalau melalui video dari guru masing-masing mata pelajaran itu akan dibuka kembali Bu, jika nanti video tutorial atau pembelajaran penjelasan melalui WhatsApp seperti itu. Terima kasih. Saya bisa menanggap Ibu ya. Intinya video ya Bu ya. Baik, nanti ini untuk jadi bahan perbincangan untuk rapat Dewan Guru, Ibu terima kasih. Nah, nanti bisa jadi siapa tahu nanti ternyata pada pinter bikin videonya menarik di subscribe akhirnya dapat jutaan. Nah, amin. Ya. Untuk kelas 9 kayaknya belum ya Bu ya. Kelas 9, wali kelas 9, perwakilan wali kelas 9. Silakan Bu. 1 menit. Saya izin dulu Pak Hari, sebentar. Silakan, mana kelas 9? Nggak ada? Ada Bu. Mana kelas 9? Tidur jangan-jangan. Ya, Pak Hari. Siapa ini ya? Pak Ridwan, Pak Hari. Pak Ganteng, Pak Ridwan. Silakan Pak Ridwan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Yam Suryama, Bapak Ibu, semuanya rekan-rekan dan para orang tua murid semuanya yang kami hormati. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Ini saya wali kelas 9H. Ya. Wali kelas 9H Pak Hari. Ya, siap. Baik. Kami dari guru-guru terutama dari kelas 9 karena memang COVID ini sudah berlangsung cukup lama sehingga memang pertemuan kepada anak-anak itu memang sangat minim sekali gitu. Jadi mungkin ada ruh yang hilang kalau bahasanya gitu Pak Ari,
ada ruh yang hilang antara komunikasi antara guru dengan peserta didik. Maka kami memohon kepada para orang tua untuk bersabar dan saling mendukung, kita saling mendukung, karena ini adalah agar murid-murid kita itu menjadi murid-murid yang cerdas, berakhlak mulia. Jadi memang butuh kesabaran dari kita semuanya untuk bisa saling membantu ya, saling mendukung. Kami insya Allah akan berusaha dengan sebaik mungkin untuk memberikan pelajaran. Kemudian kami juga memohon kepada para orang tua untuk bisa mendukung kami dengan cara mengingatkan putra-putrinya, setidaknya setiap pagi sebelum berangkat sekolah, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa mengingatkan putra-putrinya untuk bersiap PJJ ya pelajaran jarak jauh. Kemudian mendukung dengan cara mempersiapkan ya, berusaha bagaimana caranya agar kegiatan PJJ itu dapat berlangsung. Karena memang kami akui bahwa dengan adanya COVID ini semua kita terdampak gitu. Dari mulai kesulitan handphone ataupun pulsa ya, pakai data dan sebagainya, kemudian pendampingan dan sebagainya, itu semua waktu kita. Tapi tentu saja apabila kita tangani ini dengan sabar ya, dengan tekun, insya Allah ini menjadi salah satu poin kita juga untuk menjalin komunikasi ya. Saya rasa komunikasi akan semakin baik apabila kita bisa saling berkoordinasi insya Allah, karena saya sendiri dengan wali murid di 9H insya Allah terus berkomunikasi. Saya sudah sampaikan juga apabila ada keluhan, ada hal-hal yang mungkin kesulitan dari Bapak Ibu guru, Bapak kami sebagai wali kelas atau sebagai guru, disampaikan saja agar kami bisa mencarikan solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak. Karena di satu sisi kami juga tidak ingin memberatkan putra-putri, tapi di satu sisi yang lain kami juga dituntut untuk agar siswa itu bisa menyelesaikan tugasnya gitu. Kami harus ada laporan, kami harus bisa bagaimana caranya menjalankan kegiatan belajar itu dengan baik, dengan efektif, sehingga segala hal yang bisa kami lakukan seperti itu. Mungkin dengan cara mengingatkan dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan itu saja Pak Hari, bisa saling membantu kita semuanya agar kegiatan pelajaran kita untuk sampai nanti mudah-mudahan COVID ini selesai bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.